Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan aku Yudi Baskara, tentunya masih di Karya Cipta Media Channel. Aku ucapin terima kasih terlebih dahulu buat teman-teman yang udah ngasih masukan ya buat aku, juga buat channel aku ya. Ada yang ngasih masukan videonya jangan panjang-panjang, ada yang kasih masukan ngomongnya jangan banyak-banyak ya. Ada yang kasih masukan kalau perlu kontennya dicampur dengan yang lain. Jadi perlu aku jelasin di sini. Kalau aku ngomong panjang-panjang, ya memang seperti itu. Ya karena kontenku ini bukan konten resep ya. Kalau resep, bikin resep nggak perlu panjang-panjang. Tapi kontenku ini konten vlog. Vlog ini artinya berbicara, menyampaikan sesuatu ya. Dalam konteks kontenku ini Karya Cipta Media Channel, jadi ngevlog. Jadi orang ngevlog ini biasanya nggak ada yang ngomongnya pendek, panjang-panjang. Makanya di bannerku itu Karya Cipta Media Channel vlog and review ya, bukan bikin resep. Kalau bikin resep kan lain lagi ceritanya. Jadi mau nggak mau ya sedikit banyak, paling banyak kontenku ini durasinya 20 menit lah paling banyak, nggak sampai setengah jam. Itu orang udah nggak kesabaran nonton ya. Jadi apa yang aku sampaikan ini memang harus dijelaskan secara detail. Jadi memang mereka yang ingin tahu tentang fried chicken bukan sekedar nonton, dia harus mengorbankan sedikit uangnya untuk beli kuota. Jangan sampai nanti setelah aku jelaskan dia salah membuat apa yang telah aku sampaikan. Ujung-ujungnya nanya di kolom komentar bertele-tele. Ini memang mohon dimaklum ya. Kemudian kalau ngomong banyak-banyak, ya memang harus banyak lah gitu loh. Jadi nggak bisa aku ngomong yang to the point. Takutnya orang nanti nggak paham. Oke? Jangan kemana-mana, simak sampai habis. Jangan lupa sebelum nonton tayangan ini, klik like dulu, lalu subscribe, lalu share. Oke teman-teman, hari ini aku ingin Q&A ya untuk tahun 2021. Q&A itu apa sih? Apa namanya? Question and answer. Kalau kata orang Betawi, ente tanya aneh jawab. Nih ada yang nanya masalah fried chicken ya, jadi aku harus jawab gitu loh. Sebenarnya aku udah sering jawab di kolom komentar. Jadi teman-teman yang udah komen di kolom komentar, coba lihat, pasti dijawab oleh Yudi Baskara. Nggak pernah nggak dijawab. Kecuali pertanyaannya yang ngetes, pertanyaannya yang main-main ya males-males jawab, paling kasih lope-lope aja. Ya ini ada pertanyaan serius ya. Amelia Kurotul Aini. Nah, ini dia nanya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya pada yang terhormat Bapak Presidir KCMC. Ya, tapi terlebih dahulu ucapkan terima kasih yang mendalam pada saudara Yudi Baskara. Ya. Atas ilmu yang sangat bermanfaat yang telah saya dapatkan. Saya adalah pemula untuk berjualan kaki lima fried chicken. Ada rasa kurang bagi saya alasan dalam penggunaan tepung originalnya. Sebab banyak pedagang kaki lima yang memakai tepung terigu lencana merah, terus dikombinasikan dengan tepung apa ya? Dan apa kelemahan tepung tersebut? Barakallah. Jadi gini, saya di video saya tuh saya jelaskan, terserah Anda mau menggunakan tepung apa, terserah ya. Saya tidak paksa. Saya tidak pernah memaksa Anda menggunakan tepung apa. Kalau menurut Anda tepung lencana merah ini bagus, ya gunakan gitu loh. Kalau ditanya kelemahannya, saya nggak tahu kelemahannya tuh di mana, kelemahan tepung lencana merah. Tapi yang saya tahu, lencana merah ini protein rendah gitu. Dia bisa dibuat untuk membuat makanan-makanan kering ya. Ya mungkin bisa juga dibuat untuk fried chicken. Kalau ditanya campurannya, saya belum pernah coba campurannya apa. Cuman campuran mungkin supaya lebih renyah ya, atau lebih tahan lama. Cuma kalau saya
campurannya untuk supaya lebih renyah tahan lama ya, itu saya gunakan tepung tapioka atau tepung maizena ya. Karena kelemahan dari ayam fried chicken ini kan, pertama tepungnya melempem, yang kedua tepungnya keras, kulit tepungnya ya, ada yang melempem, ada yang keras, kemudian dari warnanya juga hitam dan lain sebagainya. Kelemahannya, kalau memang menurut Anda tepung lencana merah itu bagus, ya gunakan tepung lencana merah. Tapi kalau saya, rekomendasi dari saya, gunakanlah tepung-tepung yang berprotein sedang. Karena saya udah coba ya, campurannya itu tepung tapioka supaya lebih tahan lama dia punya crispy-nya, begitu ya. Kemudian ini ada lagi pertanyaan dari Hari Agung Nugroho. Beliau bertanya seperti ini. Assalamualaikum, saya mau mulai usaha ayam geprek nih bang. Saya udah coba-coba beberapa kali untuk marinasi basah. Rasa ayam sudah oke. Untuk rasa tepung sudah oke gurihnya. Nah, saya ikuti juga takaran tepungnya abang. Campuran antara terigu segitiga biru, tepung kanji dan maizena, soda kue sesuai resep abang. Ya, api sudah panas saat menggoreng ayam. Ayam tenggelam saat goreng, saya gunakan panci dan hasilnya golden brown. Tapi bang, ayam saya nggak lebih dari 2 jam sudah lembek. Apa yang salah? Pencelupan juga saya pakai air dingin. Sudah 4 kali coba begitu terus ya. Sudah sesuai resep, harus bagaimana nih bang? Jadi gini ya, teman-teman yang eksperimen ya, yang baru mulai membuat fried chicken mungkin mengadopsi apa yang saya sampaikan. Saya tidak menjamin sebenarnya ya holding time ayam di mana-mana. Holding time ini tahan lamanya ayam itu, crispy-nya juga ya, termasuk ayamnya crispy-nya ini paling lama tuh 45 menit sebenarnya. Kalau dia nggak dicampur ya, udah pernah saya sampaikan. Kalau dia nggak dicampur tepung tapioka, itu paling lama 45 menit. 2 jam itu udah lumayan itu ya. Jadi mungkin yang dia inginkan ini 12 jam. Gimana caranya supaya 12 jam ya? Kalau Anda ingin renyah seharian atau 12 jam, pertama mungkin Anda campuran tapiokanya ini kurang banyak ya. Kalau dari saya itu mungkin sekitar 1 kilo ukuran 2 sendok. Bisa Anda tambah menjadi 4 sendok, nggak masalah gitu loh. Yang penting ada campuran tepung maizenanya gitu. Jadi gini, kuncinya itu tahan lama atau tidaknya campurannya itu yang perlu Anda kutak-katik lagi. Tapiokanya ini kan tepung murni. Tepung murni apa saja lah ya. Tapi kalau dari rekomendasi dari saya kan yang berkualitas sedang ya. Kalau Anda mau coba kualitas tinggi bisa, atau rendah bisa, terserah Anda. Cuma harus dicampur memang. Campurannya salah satunya dengan tapioka dan maizena. 2 campuran nih, tapioka dan maizena. Kalau Anda nggak pakai tepung tapioka, pakai tepung maizena. Atau Anda pakai kedua-duanya, tepung tapioka dan tepung maizena. Ya. Nah, masalah tahan lamanya ya tergantung penanganannya. Kalau menurut Anda, resep dari saya kan 1 kilo itu sekitar 2 sendok ya. Kalau menurut Anda kurang crispy-nya tahan lama, ya tambah lagi tapiokanya supaya lebih keras lagi gitu, supaya lebih keras, supaya lebih garing. Juga gini ya, ada juga yang mempengaruhi dia tidak tahan lama crispy-nya. Bisa jadi Anda kelebihan bumbu penyedapnya, bisa jadi ya. Atau kelebihan garam bisa jadi. Atau kelebihan vitsin bisa jadi. Sumpamanya dari saya garamnya 4 sendok misalnya, Anda pakai 6 sendok bisa jadi gitu. Garam ini juga mempengaruhi lama atau tidaknya crispy-nya itu. Karena garam ini kan sifatnya seperti air kan. Coba garam taruh di air langsung larut dia. Bisa juga seperti itu. Jadi jangan terpaku dengan apa yang saya sampaikan. Ya, apa yang saya sampaikan ini berdasarkan pengalaman saya. Tapi begitu Anda praktekkan,
Anda menemui kegagalan, satu kegagalan, Anda coba lagi eksperimen gitu. Karena saya udah coba juga, kebanyakan kebanyakan bumbu-bumbu ini bisa juga bikin tidak tahan lama gitu, tidak tahan lama crispy-nya gitu. Jadi maksud saya, kalau memang pengalaman Anda seperti itu, Anda membuat fried chicken tidak sampai baru 2 jam sudah melempem, nah Anda cari penyakitnya itu di mana. Udah sama apa yang saya sampaikan. Nah, yang membuat dia tahan lama ini kan tapioka. Kalau Anda baru pakai 2 sendok tapioka untuk 1 kilo misalnya, bisa Anda tambah menjadi 4 ya, 4 sendok tepung tapioka. Atau Anda tidak usah pakai tepung maizena, cukup pakai tepung tapioka aja. Begitu. Kalau kan tepung tapioka nih untuk keras ya, lebih keras ya. Tapi kalau kebanyakan juga dia keras betul jadinya gitu. Oke. Itu jawaban dari saya ya. Kemudian ada lagi yang bertanya nih, aku baru mulai nih Om. Dari siapa nih? Baik Devi. Baik Devi. Aku baru mulai nih Om, mulai ngapain? Minta tipsnya dong supaya pas ayam sudah digoreng, tapi kok kadang dalam ayam masih berair. Padahal ayam sudah digoreng lama. Tepung ayamnya juga sudah bagus ya. Kadang juga aku colok aja sekali 2 kali biar ayam biar ayam dalam mata. Apaan pakai dicolok-colok. Jadi gini ya, kalau Anda menggunakan marinasi basah, Anda menggunakan celupan, pasti dalamnya itu berair. Nah, itu namanya juicy. JUICY, juicy. Jangan sampai belakangnya yang protes nanti. Itu namanya juicy ya. Kalau Anda menggunakan marinasi basah, Anda menggunakan celupan, pasti hasilnya seperti itu. Dalamnya berair, jadi nggak usah heran. Nah, kalau Anda yang nggak ingin dalamnya berair gimana? Ya, gunakan marinasi kering. Jadi ayam Anda potong-potong, ya kan? Anda cuci dengan air es, baru Anda tiriskan sampai airnya tuh turun ya. Airnya ini tiris. Anda siapkan bumbunya. Bumbunya udah ada di video saya. Nah, setelah Anda sudah siap bumbu, masukkan bumbu ke dalam ayam. Aduk-aduk sudah itu. Aduk-aduk. Sudah, itu marinasi kering namanya. Nah, ini kemungkinan ayam Anda tidak akan berair dalamnya. Kemudian pencelupannya gimana? Nggak usah dicelupin. Jadi pada saat penepungan ditepungin dulu ayam, ya. Ayam ditepungin pertama kan, tepungin. Setelah ditepungin, disemprot dengan air es. Terserah mau semprotan baygon kah? Pokoknya disemprot, jangan dicelup atau dituang gitu air, ya. Baru Anda aduk-aduk. Nah, kan pertama disemprot, ditepungin terus disemprot, tepungin lagi, baru goreng. Nah, ini bisa juga Anda punya ayam tidak berair dalamnya. Kalau Anda menggunakan marinasi basah, risikonya seperti itu, berair ya. Seperti ayamnya Kentucky, itu dia pasti dalamnya juicy, berair. Oke, buat baik Devi, mudah-mudahan bisa terjawab. Nah, ini dari Ardan Azrori ya. Dia bertanya, campuran minyak lama dan baru dan balance bedanya apa? Terima kasih. Ya. Jadi gini ya. Kalau saya katakan minyak baru dan minyak lama dicampur itu tidak menyamaratakan warna minyak. Jadi sekaligus itu biasanya dia cuma menggunakan satu kompor aja ya. Memang ada perbedaannya sih, saya lupa menjelaskan ya. Jadi balance dengan mencampurkan warna minyak, balance dengan mencampurkan antara minyak lama dan baru ini sebenarnya agak beda ya. Saya jelaskan mencampurkan minyak lama dan baru. Umpamanya Anda cuma menggunakan satu kompor, tidak perlu ada balance sebenarnya. Cuma dicampur aja minyak lama. Ya sebenarnya pengertiannya sama juga ya.
Cuma saya ambil singkatnya balance. Dicampur warna air minyak lama dicampur dengan yang baru, minyak lamanya dibuang sedikit, campur yang baru. Nah, ini mencampurkan antara minyak lama dan baru. Tapi kalau balance misalnya ada 3 kompor. Ini yang saya masuk kompor deep fryer ya. Bukan kompor manual. Seumpamanya dia punya 3 kompor, 1, 2, 3 ya. Nah, warna minyaknya ini udah hitam semua nih. Hitam semua ya. Hitam semua. Nah, yang satu ini dibuang. Satu kompor ini dibuang semua minyaknya. Baru masukkan semua minyak baru. Semua minyak baru. Nah, yang 2 ini buang separoh. Kan hampir sama ya, buang separoh. Lalu yang baru ini dicampur. Ke sini. Disamaratakan gitu. Jadi warnanya semua sama gitu loh. Nah, terus kalau kurang ditambah lagi yang baru. Ini namanya balancing. Balancing tuh seperti itu. Menyamaratakan warna minyak antara kompor satu dengan kompor yang lainnya. Atau tidak pakai kompor, pakai tempat bisa kalau Anda mau pakai tempat ya. Umpamanya Anda menggunakan panci. Panci 1, panci 2, panci 3. Panci 1 ini Anda masukkan minyak baru semua. Ini kan yang 2 ini minyak lama nih, tapi masih bisa layak pakai. Anda campur dari yang baru ini, Anda campurkan semua jadi warnanya rata semua. Nah, ini tadi minyak yang sudah dibuang, yang diambil ini kan masih bagus tuh. Gunakan buat yang lain. Misalnya buat bikin sambal geprek, buat goreng terong, tempe dan lain sebagainya. Jadi nggak kebuang itu. Oke, hari ini cukup sekian Q&A-nya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda yang punya pengalaman sama. Kalau antum mau ditayangkan pertanyaan-pertanyaannya, coba ditayangkan. Dijawab melalui visual, tanya yang bagus-bagus, yang berbobot. Pasti akan saya jawab. Oke? Sukses buat ente. Ngopi dulu. Gak usah serius-serius, santai aja ya enggak. Saya ini bukannya chef ya, tapi saya pernah bekerja gitu aja di satu perusahaan waralaba internasional gitu. Jadi pengalaman saya kurang lebih 9 tahun lah. Jadi saya pernah jadi apa aja di sana. Terutama masalah fried chicken. Nah, pokoknya saya berbagi pengalaman sesuai apa yang saya tahu. Kalau yang saya tidak tahu atau salah, hampura. Saya mohon maaf. Namanya manusia kan pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Oke?